Hai, bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi di channel Inasila Smart pada saat ini. Selamat tahun baru 2022. Tidak terasa sudah kita masuki tahun 2022. Semoga setiap rencana yang kita rencanakan tercapai dengan baik atas perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Baiklah, kita akan melanjutkan materi di kelas 8, yaitu Teorema Pythagoras. Kita akan mengenal pengertian dari teorema Pythagoras, kemudian kita akan bagaimana menentukan teorema Pythagoras dalam pembahasan atau dalam soal-soal pembahasan matematika. Baiklah, kita akan mulai, tapi sebelumnya jangan lupa bagi yang baru pertama sekali menemukan channelnya Sila Smart untuk selalu memberikan like, komen, share, terlebih jangan lupa untuk subscribe dan selalu bunyikan lonceng notifikasinya. Baiklah, kita belajar yang namanya teorema Pythagoras. Ya, ini adalah menyangkut berhubungan atau dalilnya akan sesuai dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Jadi kalau kita perhatikan di sini, segitiga siku-siku itu dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini. Ya, pada gambar berikut ini ada sebuah segitiga A, B, C, siku-siku di titik B. Ya, segitiga siku-siku di titik B. Panjang AB ini adalah sisi tegak, sedangkan panjang BC sisi datar, sedangkan pada panjang AC-nya adalah merupakan sisi miring. Jadi dalam sebuah segitiga siku-siku ada sisi tegak, ada sisi datar, dan ada sisi miring. Maka akan berlaku teorema Pythagoras pada sebuah segitiga siku-siku. Bagaimana bentuk umumnya? Coba kita perhatikan. Kita perhatikan di sini, AB jika kita pangkatkan 2, kemudian panjang BC kita pangkatkan 2, itu harus sama dengan sisi miringnya, yaitu AC kita pangkati 2. Jadi sisi miring, jadi teorema Pythagoras itu menyatakan bahwasanya sisi miringnya pada sebuah segitiga siku-siku jika kita pangkatin 2 harus sama dengan sisi tegak AB pangkat 2 ditambah dengan sisi datar BC pangkat 2. Oke, kita perhatikan. Paham ya sampai di situ ya? Kita lihat tabel BC panjang AC. AB itu sisi tegaknya, ini sebuah segitiganya. Panjang BC itu sisi datarnya, sedangkan panjang AC-nya adalah sisi miring. Jika sisi tegaknya diketahui 3 cm, kemudian sisi datarnya 4 cm, maka bisa kita tentukan panjang AC. Maka AC pangkat 2 sama dengan 3 kita pangkatkan 2 ditambah dengan 4 kita pangkatkan 2. 3 pangkat 2 9, kemudian 4 pangkat 2 16, maka 9 kita tambah 16 itu sama dengan 25. Maka panjang BC pangkat 2 itu sama dengan ya, akar 25. Akar 25 adalah sama dengan 5. Gitu ya. Paham sampai di situ? Oke, untuk selanjutnya kita perhatikan tabel berikutnya. Panjang AB 8 cm, panjang BC belum diketahui, panjang AC 17 cm. Maka dapat kita tentukan panjang BC. Panjang BC-nya berarti 8 ini kita pangkat 2, kemudian 17-nya ini kita pangkat 2. Maka 17 pangkat 2 289, gitu kan? 8 pangkat 2 64. 229 kita kurangi 64, maka panjang BC itu sama dengan akar 225. Akar 225 adalah 15. Oke, yang ketiga. Tabel yang ketiga. Tidak diketahui panjang BC 16 cm, panjang AC 20 cm. Maka kita pangkatkan saja dulu. BC pangkat 2 16 pangkat 2, sedangkan 20 nya kita pangkatin 2, 20 pangkat 2 400, nanti baru kita kurang dengan BC 16 pangkat 2 256. 400 kita kurangi 256 itu akar dari 120.
Akar dari 164 adalah 12. Maka panjang AB 12 cm. Selanjutnya, kalau panjang AB potong, panjang BC 42, panjang AC di sini 54, ya, 54. Maka nanti pangkatkan 54 pangkat 2, 3364 dikurangi dengan panjang 1764. Di sini panjang AB tidak diketahui, panjang ini adalah 42, sini 58 pangkat 2 kita kurangi dengan 42 pangkat 2. 58 pangkat 2 3364 kita kurangi dengan 1764. 42 pangkat 2 kan 1764. Maka 3364 dikurangi 1764 itu sama dengan 1600. Akar dari 1600 adalah 40. Yang terakhir, kita lihat tabel yang terakhir. AB 24 ini sama yang pertama. Yang ditanya adalah sisi miringnya. 24 pangkat 2 ya, 576 ditambah dengan 70 pangkat 2 70 pangkat 2 4900. 4900 ditambah 574 itu akan mendapatkan 5476. 5476 akar 5476 adalah 74. Jadi bisa kita tentukan ya, panjang sisi tegak, panjang sisi miring, ataupun panjang sisi datar pada sebuah segitiga siku-siku apabila kita ketahui, kita bentuk dari teorema Pythagoras. Jadi pada saat ini teorema Pythagoras pengertiannya adalah berlaku pada segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku sisi miring atau hipotenusa di pangkat 2 harus sama dengan sisi tegak di pangkat 2 ditambah sisi datar di pangkat 2. Atau sebuah segitiga A siku-siku di titik B, A, B, C, maka sisi tegak AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2 harus sama dengan AC pangkat 2. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kalian memahami pengertian ataupun definisi dari teorema Pythagoras dan permasalahan dan penjelasan pada teorema Pythagoras. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kita semua berbahagia. Terima kasih.